Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat kembali belajar bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi yang pertama, yakni tentang konsep dasar fonologi. Dalam kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Aupi Lulu Inada, yakni saya sendiri. Yang kedua, Bunga Farenia Tiara Putri Wijaya. Yang ketiga, Nisa Oktavia. Dan yang keempat, Yunita Sari. Dalam materi kali ini terdapat 4 sub pembahasan. Yang pertama, fonologi dan bidang pembahasannya. Yang kedua, hubungan fonologi dengan cabang-cabang linguistik. Selanjutnya, manfaat fonologi dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada sub pembahasan yang pertama, yakni fonologi dan bidang pembahasannya. Sebelumnya, definisi fonologi menurut para ahli sangatlah bermacam-macam. Yang pertama, menurut Kraft, fonologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, menurut Kerida Laksana, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Yang ketiga, menurut Abdul Khair, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Selanjutnya, terdapat bagian bidang kajian atau pembahasan dalam fonologi. Fonologi terdiri atas 2 bidang kajian, yakni yang pertama adalah fonetik, yang kedua adalah fonemik. Definisi fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Dalam bidang kajian fonetik ini, kita akan mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Yang kedua, ada bidang kajian fonemik. Dalam bidang kajian ini, kita akan mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti atau makna. Selanjutnya, dalam bidang kajian fonetik, menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa, fonetik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yakni fonetik artikulatoris atau fonetik organis, juga disebut fonetik fisiologi. Dalam fonetik artikulatoris ini, kita akan mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Dan yang kedua adalah fonetik akustik. Fonetik akustik ini kita akan mempelajari tentang bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam, yang mana bunyi-bunyi itu akan diselidiki frekuensi getarannya, amplitudenya, dan intensitasnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga kita. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berkaitan erat dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sebab fonetik inilah yang membahas sejumlah permasalahan tentang bunyi-bunyi bahasa atau bagaimana bunyi-bunyi bahasa tersebut dilafalkan atau diucapkan. Fonemik. Fonemik merupakan bunyi-bunyi ujar dipandang sebagai bagian dari sistem bahasa. Bunyi-bunyi ujar merupakan unsur-unsur bahasa terkecil yang merupakan bagian dari struktur kata yang sekaligus berfungsi untuk membedakan makna. JAR 2007 mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata, misalnya bunyi L, A, B, dan U, dan R, A, B, dan U. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan fonem R. Hubungan fonologi dengan cabang-cabang linguistik.
Cabang-cabang linguistik yang berkaitan dengan fonologi antara lain yang pertama yaitu fonetik dan fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, yang keempat semantik. Hubungan fonologi dengan cabang linguistik. Yang pertama, fonologi adalah bidang linguistik yang dibedakan dari fonetik. Fonologi bertugas mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata-kata tertentu. Objek penelitian fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Yang kedua, fonologi dalam studi bahasa dapat dilihat dari hubungan antara bentuk bahasa. Jika bahasa dibagi secara sederhana atas dua ranah, yaitu bentuk dan makna, maka fonologi berada pada tataran bentuk. Yang ketiga, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ucapan dan dianalisa secara umum. Dan sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang tata kalimat. Jadi, keduanya memiliki keterkaitan yang menguraikan hubungan-hubungan antara bahasa untuk menyatukannya menjadi sebuah kalimat dengan pelafalan bunyi kalimat yang utuh. Saya Yunita Sari, saya akan melanjutkan presentasi dari Bunga. Jadi kesimpulannya dari hubungan fonologi dengan cabang-cabang linguistik adalah fonologi sebagai cabang ilmu bahasa memiliki hubungan yang erat dengan ketiga cabang ilmu bahasa di atas, yakni morfologi, sintaksis, dan semantik. Ini berarti bahwa unsur bunyi suatu kata atau kalimat ditentukan oleh bentukan kata atau perubahan bentuk kata, susunan kata dalam kalimat, maupun makna suatu kata atau kalimat. Kemudian, manfaat fonologi dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah manfaat fonologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Suhendra pada tahun 1998 mengemukakan bahwa fonologi dapat membantu para guru bahasa dalam proses pengajaran bahasa yang efektif. Hal itu dilakukan dengan cara membandingkan sistem fonologi bahasa yang diajarkan dengan bahasa ibu muridnya. Contohnya, Ibu Jawa atau Melayu cenderung mengubah bunyi-bunyi frikatif laminoalveolar dengan bunyi plosif palatal. Contohnya, kata izin diubah dengan kata izin, bukan izin. Sehingga mereka akan mengujarkan kata izin dengan kata izin, kata ijazah dengan ijazah. Selanjutnya, Suhendra juga mengemukakan bahwa pengetahuan fonologi dapat diterapkan dalam pengajaran membaca dan menulis pada anak-anak. Untuk dapat menguasai keterampilan tersebut, seorang anak harus menentukan hubungan antara bunyi bahasa, yaitu fonem, dengan lambang tulisnya, yaitu grafem. Lalu, proses decoding dalam membaca dan encoding dalam menulis melibatkan pengetahuan tentang aturan-aturan fonologi. Proses decoding berarti penyandingan kembali dan pembahasan sandi. Artinya, dalam proses membaca, anak akan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang demi lambang dalam bahasa tulis tersebut. Kemudian adalah manfaat fonologi dalam penyusunan ejaan bahasa Indonesia. Menurut Muslik, pada tahun 2008, ejaan adalah peraturan pelambangan bunyi bahasa dalam suatu bahasa. Bunyi bahasa yang dilambangkan meliputi bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Muklis juga menambahkan bahwa perlambangan unsur segmental bunyi bahasa tidak sekedar bagaimana melambangkan bunyi-bunyi bahasa tersebut dalam bentuk tulisan atau huruf, tetapi juga meliputi bagaimana menuliskan bunyi-bunyi bahasa tersebut dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Lalu juga tata cara penulisan bunyi bahasa tersebut, baik segmental maupun suprasegmental, bisa memanfaatkan hasil kajian fonologi, terutama hasil kajian fonemik. Pada bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia yang diterapkan selama ini dalam penulisan memanfaatkan hasil studi fonologi bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pelambangan fonem. Sebab itulah ejaan bahasa Indonesia dikenal dengan ejaan fonemis. Berikutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
manfaat fonologi dalam pembakuan bahasa Indonesia. Penentuan baku dan tidak baku tersebut tidak dilakukan semena-mena. Di antaranya, aturan penyerapan kosakata yang telah diberlakukan untuk menyerap kosakata asing serta kajian fonologis juga menjadi dasar dalam penentuan baku dan tidak baku tersebut. Penentuan puluhan kata juga didasarkan pada aturan fonologis. Dasar pembakuan kata dalam bahasa Indonesia, terutama kata serapan, adalah kajian fonologis. Sebab itu, kajian fonologis memberikan banyak manfaat yang besar bagi perkembangan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, bunyi E tidak pernah diujarkan menjadi I, serta tidak perlu pula mengganti huruf E dalam sistem menjadi huruf I dalam sistem, dikarenakan bahasa Indonesia memiliki fonem E. Dengan demikian, penutur bahasa Indonesia pasti bisa mengujarkan fonem E pada kata sistem tersebut. Sebab itulah, bentuk yang baku adalah sistem. Begitu juga pada kata standarisasi. Bunyi D pada kata standar tidak akan bisa diujarkan oleh penutur bahasa Indonesia dikarenakan tidak ada urutan fonetik RD pada posisi final atau akhir kata. Sebab itulah ketika diberi akhiran isasi, bentuk yang muncul dianggap baku adalah standarisasi, bukan standardisasi. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa dasar pembukuan kata dalam bahasa Indonesia, terutama kata serapan, adalah kajian fonologis. Sebab itu, kajian fonologis memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kosakata bahasa Indonesia, terutama pada kosakata serapan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu fonologi adalah bidang linguistik umum yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Objek penelitian fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Hubungan fonologi dengan cabang-cabang linguistik lainnya juga sangat berkaitan. Fonologi sebagai cabang ilmu bahasa, yakni unsur bunyi suatu kata atau kalimat ditentukan oleh bentukan kata, susunan kata, maupun makna. Manfaat dan penerapannya sangat mencolok dalam berbagai bidang, di antaranya dalam proses pembelajaran, penyusunan ejaan, dan pembakuan kata bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.